aku Ririn Dwi Arana Sukmaya dengan NIM 171424018. Saya dari kelas A semester 1 dan hari ini aku akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ayah Syarif, yaitu menjelaskan apa itu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ontologi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ontologi? Teman-teman, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan yang realitas. Menurut Muhajir, ontologi berasal dari kata Yunani, yaitu ontos berarti ada, dan logos artinya ilmu, yang berarti teori tentang keberadaan ilmu yang ada. Nah, ontologi ini meneliti eksistensi dan asal mula ilmu, serta hubungan antara pemikiran dan kenyataan. Konsep ini diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936. Heidegger juga menekankan pentingnya pemahaman eksistensi dalam kajian ontologi. Nah, teman-teman, ontologi menganggap hakikat kenyataan itu berasal dari satu sumber saja. Nah, terus ada beberapa aliran utama. Yang pertama adalah aliran materialisme atau naturalisme, yang menganggap materi sebagai sumber utama segala sesuatu. Bagi materialisme, hal-hal non-materi seperti jiwa tidak memiliki keberadaan yang independen. Yang kedua adalah idealisme atau spiritualisme, yang beranggapan bahwa semua kenyataan itu berasal dari roh atau unsur-unsur non-materi. Dalam pandangan ini, realitas fisik hanyalah manifestasi dari sesuatu yang lebih mendasar atau lebih spiritual. Namanisme juga mencakup pandangan seperti dualisme dan pluralisme dalam konsep kenyataan. Nah, selanjutnya adalah aksiologi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu aksiologi? Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai termasuk nilai moral, estetika, dan juga etika. Dalam filsafat ilmu, aksiologi mempertanyakan kegunaan atau tujuan ilmu pengetahuan serta dampak dari kehidupan manusia. Nah, teman-teman, aksiologi ini juga membantu kita mengevaluasi manfaat ilmu bagi kebaikan dan kemajuan manusia, serta menilai atau keputusan etis yang terkait dengan penggunaan pengetahuan. Nah, menurut Surya Sumantri pada tahun 2010, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dan berfokus pada etika baik buruknya pengetahuan dan tindakannya. Nah, teman-teman, aksiologi itu berusaha memahami manfaat ilmu serta merumuskan prinsip yang menuntut perilaku etis dengan tujuan menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Jadi aksiologi ini dia seperti menilai ya, teman-teman. Next, aksiologi menurut Susanto terdapat dua kategori dasar. Nah, yang pertama adalah objektivisme. Penilaian yang dilakukan berdasarkan keadaan objektif dari sesuatu yang dinilai. Terus yang kedua ialah subjektivisme atau penilaian yang melibatkan unsur intuisi atau perasaan pribadi. Nah, dari sini ada juga 4 pendekatan etika muncul termasuk teori nilai, yaitu nilai yang pertama adalah teori nilai intuitif yang menyatakan bahwa perangkat nilai absolut ini sulit didefinisikan, namun kita bisa yakini dalam tatanan objektif. Nah, nilai moral ini dipahami melalui intuisi karena diyakini memiliki dasar dan inheren atau yang tetap. Yang kedua adalah teori nilai rasional, yaitu mengandalkan penalaran manusia untuk menentukan nilai, bukan pada kebenaran objektif yang independen dari manusia, jadi secara rasional. Yang ketiga adalah teori nilai alami. Nah, nilai ini muncul dari kebutuhan dan pengalaman manusia yang diciptakan oleh interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah teori nilai emotif, yang menganggap konsep moral dan etika itu sebagai ekspresi atau emosional, bukan keputusan yang berdasarkan fakta atau kognisi. Nah, selanjutnya materi epistemologi. Teman-teman pernah mendengar epistemologi nggak sih? Atau mungkin teman-teman sudah nggak asing? Nah, epistemologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan juga, termasuk sumber, batasan, dan keabsahan pengetahuan. Nah, epistemologi ini mengeksplorasi pertanyaan seperti apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Epistemologi itu membedakan antara berbagai jenis pengetahuan, seperti pengetahuan empiris atau empiris itu adalah berdasarkan pengalaman, dan pengetahuan rasional yang berdasarkan logika. Nah, ini juga membahas masalah skeptisisme, yaitu keraguan tentang kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu dengan pasti. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan epistemologi itu apa?
Oke, lanjut. Menurut Littlejohn pada 2005, epistemologi itu sebagai bagian dari filsafat ilmu yang fokus pada cara memperoleh kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi ini fokus apakah ini benar atau enggak. Nah, kata kunci di sini adalah how atau bagaimana, yang menekankan metode menemukan esensi pengetahuan. Secara epistemologi menunjukkan kecenderungan dari penekanan pada keabsolutan dan karakter permanen pengetahuan hingga kerelativisan dan ketergantungan situasional, meskipun banyak perspektif yang bertentangan. Jadi epistemologi ini lebih fokus bagaimana kita memperoleh kebenaran. Nah, pokoknya kata kuncinya itu how, bagaimana. Selanjutnya ada beberapa metode untuk memperoleh pengetahuan melalui epistemologi. Yang pertama adalah metode empirisme, yaitu berdasarkan pengalaman indrawi, di mana pengetahuan ditangkap melalui panca indera, melalui apa yang kita lihat. Nah, John Locke juga menggambarkan akal sebagai tabula rasa yang diisi pengalaman. Nah, selanjutnya adalah metode rasionalisme, yaitu mengandalkan akal untuk memperoleh pengetahuan. Kebenaran ada dalam ide, bukanlah objek eksternal. Jadi dia mengandalkan akal. Ini rasional, ini termasuk akal enggak gitu. Selanjutnya adalah metode fenomenalisme, yaitu menggali pengalaman subjektif, seperti yang dijelaskan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan kita hanya bisa mengetahui sesuatu melalui pengalaman yang diorganisir oleh akal. Dan yang terakhir adalah metode intuisionisme, yaitu menggunakan intuisi, pengetahuan langsung, di mana pengetahuan intuitif ini dianggap lebih mendalam dibandingkan analisis. Bergson mengedepankan pengalaman intuisi ini sebagai cara memahami kenyataan yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih atas attention dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.